Kalau kamu bilang menabung itu bisa bikin kaya, kamu salah besar. Menabung itu tidak akan membuat kamu kaya, apalagi bertambah kaya. Kenapa? Kamu harus tonton video ini ya. Jadi kamu jelas, kamu tahu bahwa menabung itu tidak akan bikin kamu kaya. Yo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So guys, senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian ya. Seperti biasa, Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali datang menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki dan kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa tentunya ya. Dan pada kali ini kita akan kembali lagi ke program edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang menabung ya. Dulu kan ada istilahnya menabung pangkal kaya. Bener nggak sih menabung itu pangkal kaya? So guys, simak terus videonya, tonton dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa nanti di akhir video kita juga ada promosi channel ya. Jadi ada channel yang mau dipromosikan oleh Tia Channel. Di video kali ini akan kami Tia Channel promosikan di akhir video. Jangan lupa guys, dukung terus channel ini untuk perkembangannya tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana, stay tune. Kalau kalian bilang bahwa menabung itu bisa bikin kalian kaya, kalian salah besar guys. Mungkin kalian itu penganut ajaran dulu ya, ajaran kolot ya. Kalau bilang katanya kan dulu istilahnya apa, menabunglah karena hemat itu pangkal kaya, itu nggak bener ya. Karena mau menabung, mau sehemat apapun gitu ya, mau menabung terus gitu, seberapa besar kamu menabung, kamu tidak akan menjadikan kamu kaya guys. Tidak akan menjadikan kamu kaya. Semua orang tentunya ingin menjadi kaya, bukan? Tentu saja kalau misalkan ada orang yang bilang dia tidak mau kaya, dia itu munafik ya, dia pembohong besar ya. Orang bilang tidak butuh uang, itu salah besar. Memang uang bukanlah yang segalanya guys. Uang bukanlah yang segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul nggak? Kalau misalkan kalian nggak punya uang, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan kalian punya uang, tentunya kalian bisa berbuat yang lebih baik lagi. Misalkan tanpa uang, tentu kalian bisa berbuat baik menolong orang. Tapi kalau misalkan dengan ada uang, tentunya pertolongan kalian jauh lebih besar artinya. Karena kalian bisa membeli dua macam ya, secara jasmani maupun secara materi. So jadi semuanya itu butuh uang guys ya. Memang bukan yang segalanya, tapi semuanya butuh uang. Baik lagi, jadi mayoritas atau pada prinsipnya, pada dasarnya manusia itu semua ingin menjadi kaya ya. Ingin menjadi kaya. Kalau misalkan dia bilang tidak mau menjadi kaya, mungkin karena keadaan dia tidak kaya dan sulit untuk mencapai tahap kaya tersebut, sehingga dia menghibur diri, tidak perlu jadi orang kaya. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya semua orang ingin kaya guys. Semua ingin kaya karena apa? Dengan kalian menjadi kaya, tentunya kalian bisa membeli barang kesukaan kalian. Kalian bisa berbuat ataupun melakukan hal-hal yang kalian suka. Ataupun kalian bisa membantu keluarga, membantu teman, membantu yang lain tentunya. Karena kalian punya sesuatu yang bisa kalian berikan buat mereka. Betul nggak? Jadi pada dasarnya semua orang pada prinsipnya ingin menjadi kaya. Hanya saja jalan untuk menuju ke sana itu agak berliku-liku sedikit karena kurangnya dari kurangnya pengetahuan ya, kurangnya pengetahuan dan kegigihan, kurangnya pengetahuan dan kegigihan. Dan ada juga faktor keberuntungan sih. Kalau faktor keberuntungan itu datang dari Tuhan, itu beda lagi ceritanya. So guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, pada kesempatan kali ini di video kali ini kita akan bahas bahwa menabung, balik lagi ke judulnya, menabung itu tidak akan membuat kalian kaya guys. Jadi gimana ya? Kalau misalkan kalian rajin menabung, emang dulu sih waktu kecil ya katanya rajin menabung itu kalau kalian berhemat tentu bakal kaya. Tapi enggak juga guys, dari zaman kapan ya? Kalau misalkan kalian nabung ya, kalian nabung dulu kan diajarnya dinabung di celengannya, ada celengan ayam, ada celengan kodok guys yang dari tanah liat. Kalian nabung 100. Mau kalian nabung guys dari zaman 5 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu ya. Kalian nabung mau sebesar apa,
kemudian sampai tahun ini 10 tahun yang lalu kalian nabung di celengan biasa. Ketika tahun ini tabungan kalian sudah mencapai 30 juta atau 50 juta, tapi nilainya tidak akan sebesar 50 juta di 10 tahun yang lalu. Malah nilainya itu akan berkurang ya. Walaupun dulu misalnya gini ya, zaman dulu itu kan satu beras itu 1 kilo masih zaman 4.000, 5.000 ya. 10 tahun yang lalu ya, 5.000, 6.000 sampai 7.000. Sekarang 1 kilo sudah 13.000 sampai 14.000 guys. Coba bayangkan dengan uang yang sama, apakah kalian bisa membeli jumlah yang sama? Betul nggak? Kalau misalkan dulu motor baru itu kalian bisa beli dengan harga 8 juta saja. Kalau misalkan kalian punya uang 30 juta, artinya kalian bisa beli berapa? 3 kali 8. 3 kali 8, 3 kali 9, 3 kali 8 ya, 4 kali 8. Ya hitunglah 4 kali 8 itu kan 32 juta ya. Anggap aja si motornya 8 juta kurang macam-macam. Jadi setidaknya dengan uang 30 juta kalian bisa beli 4 motor zaman dulu. Sekarang guys, dengan uang 30 juta kalian cuma bisa beli 1 motor, ada sisa uang sedikit. So, apa benar kalau menabung itu bisa membuat kalian bertambah kaya? Udah yang bilang menabungnya jangan di celengan bos, nabungnya di bank. Oh iya, nabung di bank. Tentu nih ya, nabung di bank ya. Sekarang kan semua udah zaman bank ya, sudah zaman canggih ya. Banyak sekali bank-bank yang ada. Banyak yang menawarkan penawaran tentunya untuk menarik para customer ya, dengan fasilitas maksudnya dengan fasilitas model kartu, kemudian diskon ini itulah gitu ya. Nah kalau misalkan kalian nabung di guys, kalau kalian nabung di bank guys, apakah benar kalian kalian bisa menjadikan Apakah benar kalian bisa menjadi kaya guys? Apakah benar kalian bisa menjadi kaya kalau misalkan kalian nabung di bank guys? Apalagi kalau misalkan kalian punya banknya nggak cuma satu. Ada bank D, ada bank B, ada bank BR, ada bank M, ada bank M lagi, ada bank O, ada bank N, semua kalian punya rekeningnya. Kalian tahu kalau setiap rekening itu kan terpotong dengan biaya administrasi guys setiap bulannya. Bayangkan kalau misalkan kalian menabung dan kalian simpan, kalian nggak tambah-tambah, itu lama-lama kekikis. Memang ada minimal ya, ada minimal saldo di mana tidak akan terkena potongan yang besar. Tapi tetap saja guys, bunga yang kalian peroleh itu tidak akan bisa menambah jumlah uang secara signifikan ya. Jadi walaupun kalian punya banyak aset tabungan di bank, maksudnya itu tidak akan bisa membuat kalian menjadi lebih kaya tentunya. Jadi sekali lagi ya, menabung itu tidak akan membuat kalian bertambah kaya atau membuat kalian kaya. Jadi gimana sih caranya supaya kalian bisa kaya guys? Ada 2 caranya tentunya supaya kalian bisa kaya. Coba yang pertama adalah dengan berbisnis guys. Berbisnis yaitu lewat bisnis apa saja guys. Mau berbisnis baju kek, mau berbisnis makanan kek, mau berbisnis jasa kek, apa aja deh. Pokoknya berbisnis. Kalau bisa berbisnis dengan sesuatu yang kalian sukai gitu. Jadi berbisnis di suatu bidang yang kalian suka guys, kalian senang mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian senang mengerjakannya, kalian having fun gitu ya, dan kalian tuh gak akan merasa bosan guys ya, gak akan merasa bosan dan akan kalian jalani secara tekun, secara konsisten. Nah, bisnis jadi yang membuat kalian bisa bisa menjadikan kalian kaya itu dengan cara berbisnis ya. Berbisnis pada suatu bidang yang tentunya kalian menyukai bidang tersebut guys ya, dengan berbisnis. Yang kedua guys, selain berbisnis adalah dengan berinvestasi. Apa bedanya bisnis dengan investasi? Kalau misalkan bisnis, kita itu bekerja untuk mendapatkan uang guys ya, kita bekerja untuk mendapatkan uang. Sedangkan berinvestasi adalah uang yang bekerja untuk mendapatkan uang. Nah gitu ya, jadi beda ya. Tapi tetap kedua ini harus jalan seimbang guys ya. Jadi nggak hanya berinvestasi saja, tapi kalian juga perlu memulai sebuah bisnis guys. Dan ketika kalian sudah memulai sebuah bisnis, kalian juga harus berinvestasi tentunya. Nah untuk investasi ini macam-macam guys ya. Ada investasi, banyak orang yang berinvestasi di tanah.
di properti itu bagus guys, itu bagus. Di tanah, di properti itu bagus. Kemudian ada juga yang berinvestasi di emas ya, ada berinvestasi di emas, ada juga yang berinvestasi di apa ya? Berinvestasi di deposito gitu ya. Kemudian ada berinvestasi di obligasi. Tapi untuk investasi, jenis investasi yang lebih cepat lagi, yang lebih istilahnya apa ya, lebih liquid, lebih cepat dan lebih menghasilkan return yang lebih baik tentunya, ada lebih bagus bila kalian berinvestasi pada sebuah perusahaan dengan membeli sahamnya. Contoh, jadi berinvestasi di saham guys. Karena apa? Kalau misalkan kalian berinvestasi pada tanah guys ya, emang harga tanah itu semakin lama semakin naik, semakin tinggi, semakin mahal. Tapi itu guys membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian tergantung pada tempatnya. Kalau misalkan tempat itu tidak strategis, tidak memberikan istilahnya tidak berada di suatu lingkungan atau suatu posisi yang baik, maka jangan harap kenaikan itu akan besar. Mungkin naik tapi mungkin hanya kecil guys. Tapi kalau misalkan dia berada pada posisi yang strategis, lokasinya bagus sekali, mungkin kenaikannya bisa drastis. Tapi tidak segampang itu untuk mendapatkan suatu tempat yang strategis atau lokasinya bagus guys. Nah, karena disitulah ada satu lagi. Kalau misalkan kalian berinvestasi properti itu tidak seliquid yang kalian bayangkan. Jadi contohnya kalau misalkan kalian butuh uang gitu ya, kalian butuh uang dan kalian ingin jual, nggak mungkin kalian jual hari ini atau jual besok langsung dapat uangnya besok. Karena apa? Karena itu butuh waktu ya kalau untuk properti. Kecuali kalian mau jual rugi, jual murah, tentunya akan lebih cepat guys ya. Nah, untuk mengimbangi, untuk menutupi atau untuk mencari sebuah investasi yang bisa menggantikan investasi properti adalah dengan berinvestasi di bursa efek atau di dunia saham. Karena apa guys? Karena kalau kalian bisa berinvestasi di dalam saham ataupun reksadana ya, sama saja ya, mau di saham mau di reksadana, ini tergantung apa yang kalian investasikan. Misalkan kalian berinvestasi pada suatu bank besar, contoh apa? BCA, Bank Sentral Asia. Siapa sih yang nggak kenal Bank Sentral Asia? Dan ini istilahnya ini bank terbesar ya, bank terbesar di Indonesia, dan kemudian juga dia punya cukup besar juga di Asia guys. Jadi kalau misalnya kalian berinvestasi di BCA, siapa sih yang nggak kenal BCA? Dan harganya pun naik berkali-kali lipat setiap tahunnya guys. Dan kalau ketika kalian butuh uang, ketika kalian membutuhkan dana guys, ketika kalian mau jual, kalian bisa jual di hari itu guys. Dan kalian juga bisa mendapatkan uang di hari yang sama. Jadi itu sangat liquid guys, sangat liquid. Dan apa hubungannya dengan menabung tidak menjadikan kamu kaya? Di sini kalian tidak menabung tapi kalian berinvestasi. Di mana guys? Di mana uang yang misalkan kalian berinvestasi 10 juta ya. Contoh guys ya. Contoh tahun yang lalu ya, 2019 atau 2017-an ya, 2017-18 lah ya, ketika BCA harga per lembarnya itu kan 28 sampai 29 ribu per lembar ya. Itu harganya, jadi satu lot itu sekitar 2 juta lebih ya. Sekarang guys ini sudah 30-an lebih ya. Kemarin sempat 35 guys ya, 35 ribu per lembar. Jadi kalian bayangkan guys, uang kalian tuh bisa berlipat ganda, bisa tanpa harus istilahnya apa ya, uang kalian bisa berkembang, bisa bertumbuh tanpa harus tanpa harus kalian memikirkan bagaimana cara mengembangkannya. Nah, itulah investasi guys. Jadi uang yang bekerja untuk uang gitu ya. Uang yang bekerja untuk Anda, maksudnya uang bekerja untuk Anda, untuk menghasilkan uang untuk penghasilan kalian gitu. Dan tapi ingat ya, untuk menjadikan kaya tentunya itu nggak bisa dengan instan ya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang instan yang bisa menjadikan kalian kaya secara tanda kurung di bidang yang halal ya. Kecuali kalau di bidang haram itu saya nggak tahu ya. Tapi biasanya kalau misalkan instan ya, kamu instan kaya, biasanya instan bangkrut juga. Jadi nggak ada yang cepat gitu. Jadi kalau segala sesuatu itu butuh proses guys. Ada prosesnya guys, ada prosesnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin kaya guys, kalian harus berinvestasi. Jadi dua yang harus kalian lakukan, berbisnis dan berinvestasi guys ya. Kenapa?
Karena dengan berbisnis kalian bisa mengembangkan bakat kalian, skill kalian untuk menjadi sebuah income, menjadi sebuah pemasukan buat kalian yang melalui apa yang kalian suka, guys ya. Kan kalian sukanya masak, ya kalian berbisnis kuliner seperti itu. Dan kemudian jangan lupa tadi hasil dari berbisnis itu kalian investasikan. Karena ingat, karena manusia itu istilahnya tenaganya terbatas, guys ya. Kita itu nggak bisa 24 jam kerja ya. Apalagi dengan bertambahnya usia, semakin lama semakin lelah, semakin capek, guys. Manusia biasa bekerja sekitar 8 jam ya, maksimal 8-10 jam, guys ya. Nah, setelah itu kalian bisa beristirahat dan biarkan uang yang bekerja untuk Anda, yaitu melalui investasi tadi. Jadi selain berbisnis juga berinvestasi. Jadi ingat ya, menabung itu nggak bisa bikin kalian kaya, guys. Kenapa? Karena ingat bahwa setiap tahunnya di Indonesia ini terutama ya, kita punya namanya inflasi. Dimana inflasi itu, angka inflasi itu sekitar 9-11% per tahunnya. Jadi kalau misalkan kalian menabung ya, walaupun kalian menabung berhemat sedemikian rupa, sehebat mungkin kamu tiap hari makannya cuma telur aja satu ya, atau mungkin tiap hari makan cuma tempe satu. Sampai 20 tahun ke depan kamu makannya tempe, terus yang ada kalian sakit, guys. Kalian sakit, dan ketika uang kalian tumbuh menjadi 100 juta di 10 tahun ke depan, 100 juta di 10 tahun ke depan itu akan sama nilainya seperti uang 10 juta di tahun ini, guys. So, jadi menabung itu nggak akan bikin kamu kaya. Kalau misalkan kamu ingin kaya, berbisnislah dan berinvestasilah. Itu, guys. Sekian video kita kali ini, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan, bisa memberi wawasan, bisa memberi pengetahuan buat kalian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian tentunya. Jadi ingat ya, berbisnis dan berinvestasi. Sobat kalian yang baru datang ke TH Channel, silahkan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat buat kalian tentunya. Dan jangan lupa share ke yang lain, guys, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat semua orang tentunya, guys ya. Dan ingat, channel ada channel informasi dan edukasi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik buat kalian tentunya, dan edukasi yang bermanfaat buat kalian tentunya. Dan juga channel memiliki komunitas YouTuber Channel, linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi komunitas YouTuber Channel, di situ ada Facebook dan Telegram, jadi ada 2. Oke, jangan lupa ya, kita juga punya promosi channel ya, untuk video kali ini. Buat kali ini promosi channelnya ada di kotak promosi. Silakan. So guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan semua kebaikan, semua kelimpahan, semua rezeki, semua kesehatan ada bersama kalian sepanjang minggu kali ini ya. So jangan lupa guys, dukung terus channel untuk perkembangannya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kalian dapat info-info terupdate dari TH Channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye-bye.